Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ummu Hafiza. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Apa kabar nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini Ummu Hafiza mau sharing lagi kegiatan Ummu Hafiza. Nah, kali ini Ummu Hafiza masak bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau ya teman-teman. Nah, bubur kacang hijau ini sebelumnya Ummu ada masak langsung ya, tapi ada yang pakai bubur organik juga. Nah, ini Ummu pakai tepung kacang hijau organik. Nah, kalau masak langsung itu dia harus untuk bayi, kalau untuk bayi itu harus dimasak dengan lembek gitu teman-teman. Jadi udah pecah dulu, kemudian kemudian dimasak gitu ya, masak dengan lembek. Tapi kalau agak keras itu susah ya teman-teman, nggak mau dia makan. Tapi kalau pakai bubur kacang hijau yang tepung kacang hijau itu, nah itu lebih mudah teman-teman. Nah, kekurangannya itu susah didapatkan ya. Alhamdulillahnya di video sebelumnya itu kan Ummu ada belanja. Nah, Ummu masak deh itu bubur kacang hijaunya. Lalu selanjutnya ini ada kiriman dari kakak ipar. Nah, ini sebenarnya yang unboxing itu uminya Ummu Hafizah alias neneknya Hafizah ya. Jadi itu tadi ada jilbab teman-teman. Nah, karena berhubung Ummu Hafizah kemarin kan ulang tahun, jadi dikirimin itu sama kakak ipar. Masya Allah bahannya bagus ya teman-teman. Dan dia cantik juga, panjang, hijabnya itu panjang dan nutup sampai belakang ya, bawah gitu. Dan Ummu suka banget, bisa dipakai untuk di rumah atau untuk jalan-jalan sehari-hari gitu teman-teman. Nah, ini Ummu Hafizah videoin lagi waktu Hafizah makan ya. Jadi ini makan sore ya, tapi agak kemalaman nih teman-teman makannya, karena dia sebelumnya tidur ya. Jadi udah bangun tidur, ini Ummu kasih makan ya. Jadi ini adalah telur rebus gitu ya teman-teman. Telur rebus yang kuningnya itu dikasih air panas gitu, keju. Kemudian yang putihnya itu dia makan sendiri. Nah, ini Hafizah mukbang time-nya ya. Nah, ini deskripsi yang Ummu tulis ya. Jadi Hafizah itu bayi 11 bulan, makannya itu sudah tidak mau lagi disuapi teman-teman. Jarang sekali, mungkin dari sekian banyak dalam satu sesi makan yang disuapi itu hanya 5 kali. Selebihnya dia itu mau makan sendiri. Jadi kalau enggak, pertama-tama Ummu bingung kan, kebingungan, stres gitu ya. Tapi setelah Ummu pelajari, ternyata dengan dia makan sendiri banyak yang masuk loh teman-teman. Dan dia itu fasenya menuju kemandiriannya. Dan gak apa-apa ya, kita coba aja gitu kan. Jadi Ummu suapin juga tadi kuning telurnya, dan biarkan dia makan putih telurnya ya. Kalau kuningnya dikasih ke dia, kalau Hafizah ya teman-teman, jadi dia itu kurang lahap gitu makannya kalau kuningnya. Tapi kalau putihnya ini dia lahap banget, karena mungkin kalau kuning kan seret gitu ya, dan dia merasa kayak berbulir-bulir gitu. Kalau putihnya kan enggak ya. Nah, jadi putih telur dan kuning telur ini bagus ya teman-teman. Nah, Ummu ada nonton juga di video dokter gitu ya di YouTube. Jadi ada menyebutkan kalau misalkan telur itu adalah contoh terbaik gitu ya teman-teman, makanan dimana dia lengkap, ada proteinnya, ada lemaknya, ada karbonya juga, nah ada vitaminnya juga gitu. Jadi telur ini bagus ya untuk mencegah stunting. Nah, sebenarnya sekarang itu yang dikejar adalah mencegah Hafizah dari stunting dan mau mengejar berat badan normalnya. Nah, jadi stunting itu apa sih Ummu? Stunting itu adalah kondisi di mana tubuh anak tidak memiliki tinggi yang normal seperti seusianya. Nah, alhamdulillah Hafizah tingginya normal, tapi berat badannya itu kurang teman-teman. Dan kurangnya ini sekitar
0,5 kilo ya, setengah kilo. Nah jadi Ummu Hafizah mau mengejar nih gimana di usia 12 bulan dia itu bisa sampai minimal aja 7 kilo, karena sebenarnya 7,5 kilo ya, tapi Ummu mau mengejar minimal aja 7 kilo gitu kan. Semoga bisa 7,5 kilo. Nah jadi semangat aja ya buat bunda-bunda, jangan stres, jadi cari tahu penyebabnya apa ya dan kenapa ya gitu, dan pelajari dari sisi anak, pelajari dari sisi bayi kita apa yang dia mau. Jadi kita jangan stres, jangan malah marah, jangan malah bad mood, jangan malah nggak masak gitu ya. Apa yang bisa kita berikan yang terbaik. Semua orang tua pasti pengen yang terbaik untuk anaknya, dan kita harus lihat juga dari kondisi dan situasi anak kita. Nah ini dia teman-teman, jadi dilihat, ditaruh aja, diletak aja makanannya itu di atasnya, bisa pakai wadah juga ya, ini ya udah Ummu bersihkan. Nah kemudian dia akan makan sendiri teman-teman, dan itu nggak dikeluarin teman-teman, nggak dilepeh ya sama dia itu dimasukinnya, kemudian dia makan teman-teman. Nanti kita sendokin air minum, atau dia bisa pakai yang sebelumnya Ummu sharing juga, pakai gelas yang smart cup itu. Nah ini Hafizah juga udah belajar ya, dia nggak dodot karena mau ajarin dia pakai gelas. Nah ini teman-teman, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah lihat ya, rumah Ummu masih berantakan, tapi nggak apa-apa ya, yang terpenting sekarang adalah mengejar berat badan Hafizah. Kenapa tadi ya, berhubungan sama stuntingnya apa. Nah jadi kalau berat badan anak itu kurang otomatis, tapi tidak semua ya teman-teman, gimana ya, kalau berat badan anak kurang, nah pengaruhnya kemana gitu ya, pengaruhnya itu ke tinggi badan. Nah jadi kejarlah berat badan, karena berat badan yang naik ya akan membuat tinggi badan juga naik. Nah tapi sebenarnya balik lagi, apa yang dikonsumsi anak. Ada loh, banyak loh bayi yang gemuk tapi pendek, tapi banyak juga bayi yang gak terlalu gemuk tapi tinggi. Nah kenapa, apa yang balik lagi itu lihat kemana yang kedua setelah berat badannya, lihat asupan makanannya, apa yang kita berikan kepada dia. Kalau hanya setiap hari susu tanpa susu pertumbuhan ya, atau susu formula tanpa ada diberi makanan tambah makanan pendamping tambahan yang adekuat. Nah harus adekuat ya, artinya apa, semua nutrisinya terpenuhi. Nah Ummu masih belajar, tapi itulah yang Ummu peroleh dari informasi dokter yang Ummu tonton di YouTube juga, dan dari pakar-pakar bagaimana agar berat badan anak dan tinggi badan anak itu bertambah adalah kita sebagai orang tua memberikan makanan yang adekuat. Gimana ya Ummu, dia nggak suka makan, coba evaluasi. Nah bagaimana kita mengevaluasi nih, evaluasi terus menerus, evaluasi bagaimana cara pemberian makan, cara dia waktu makan, cara dia makan. Nah gimana sih Ummu, apa bedanya. Nah cara pemberian makan, nah saat memberi makan anak kita berada di mana, apakah dia hanya kita suruh makan sendiri, atau kita berkomunikasi dengan anak, dan anak itu kita ajak komunikasi ya, sehingga dia, kalau yang Ummu lihat ya nih Hafizah nih, kenapa dia mau makan sendiri, kita mencontohkan gitu, kita juga makan di depan dia, dan kita punya jam makan keluarga teman-teman. Nah sebisa mungkin ya, kalau Abi di rumah itu kita makan bertiga sama-sama, dan kita tidak membedakan apa yang kita makan dengan Hafizah makan sebisa mungkin. Walau kadang-kadang itu ada teman-teman, kita kan misalnya makan itu nggak selalu makanan yang bisa dimakan anak. Nah tapi sebisa mungkin diusahakan. Kenapa? Karena anak itu adalah peniru ulung, pencontoh ulung. Jadi kalau dia dibedakan, dia merasa kok aku dibedakan ya dengan orang tuaku gitu. Nah lalu selanjutnya cara pemberian makan itu adalah mengurangi seminimal mungkin distraksi. Nah Ummu Hafizah memang masih merekam ya kegiatan-kegiatannya, untuk apa, untuk sharing di YouTube, kemudian untuk kenang-kenangan juga. Tapi Ummu Hafizah saat Hafizah makan itu, HP itu tidak diletakkan di depan anak, tidak
anak tidak melihat menatap layar HP. Nah, kenapa? Untuk anak sendiri umur 0 sampai minimal maksimal ya 0 sampai 2 tahun teman-teman, sebisa mungkin tidak ada screen time atau waktu tatap layar handphone atau layar gadget. Gadget itu seperti komputer, laptop, HP, TV. Nah, itulah gadget. Jadi sebisa mungkin jangan anak itu menatap layar gadget. Walaupun ya karena kami ini merantau, jadi paling enggak seminggu sekali itu ada video call dengan orang tua. Nah, itu Hafizah sebisa mungkin ya saat video call itu tidak menatap layar HP, tapi sesekali tuh pernah teman-teman. Kenapa? Karena mungkin biar kenal juga sama neneknya, sama atuknya, sama opungnya. Nah, tapi sebisa mungkin jangan. Kenapa? Saat anak terdistraksi, nah itu dia tidak sadar. Jadi sebisa mungkin anak harus sadar saat dia makan. Terima kasih ya teman-teman. Segitu dulu video Hafizah.